action, let's go. 수업 건물을 찾으러. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Sri Indayani, saya dari kelompok 1. Jadi, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang komponen kimiawi sel. Baik, jadi yang pertama adalah unsur dan senyawa kimiawi makhluk hidup. Di dalam sel hidup terdapat senyawa kimiawi hasil dari aktivitas sel yang disebut biomolekul. Perlu dilakukan suatu analisis terdapat perbedaan komposisi senyawa penyusun tubuh makhluk hidup antara hewan dan manusia, seperti tabel berikut. Berikut tabel komposisi senyawa kimiawi pada tubuh makhluk hidup dan komposisi unsur penyusun tubuh makhluk hidup. Seperti halnya sel, komponen kimiawi sel juga merupakan komponen yang dibutuhkan untuk menyusun tubuh makhluk hidup. Komponen dasar tersebut merupakan unsur dan senyawa dasar yang penting untuk aktivitas sel di dalam tubuh makhluk hidup. Jadi, lanjut yang kedua. Yang kedua adalah struktur dan fungsi makromolekul. Jadi, makromolekul merupakan molekul besar yang terdiri dari banyak atom atau balok penyusun. Dan sel hidup memiliki 4 komponen, yaitu yang pertama ada karbohidrat. Karbohidrat adalah polihidroksialdehida golongan aldosa atau polihidroksiketon atau golongan ketosa dengan rumus dalam kurung CH2ON. Dan karbohidrat dapat digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Jadi teman-teman, di dalam polisakarida terdapat beberapa fungsi dari polisakarida, yaitu yang pertama adalah materi simpanan atau cadangan. Yang kedua, sebagai pembangun struktur, contohnya selulosa dan kitin. Nah, selulosa adalah merupakan penyusun dinding sel tumbuhan, sedangkan kitin adalah merupakan bahan penyusun eksoskeleton pada arthropoda. Berikut adalah gambar kitin digunakan untuk membuat benang operasi. Baik teman-teman, lanjut yang ketiga ya. Jadi yang ketiga protein. Protein merupakan komponen penyusun sel yang meliputi sekitar 50% dari bobot kering sel tersebut. Nah, suatu protein terdiri atas 1 atau lebih polipeptida. Setiap polipeptida spesifik karena memiliki urutan linear yang unik dari asam-asam amino tersebut. Contohnya adalah hemoglobin. Baik, saya akan menyambung dari teman saya tadi. Alangkah baiknya saya akan memperkenalkan diri saya, yaitu nama saya Nurfa Bima. Saya akan menyambung dari teman saya tadi, yaitu yang terakhir 4, asam nukleat. Asam nukleat berfungsi sebagai tempat penyimpanan sifat individu yang diwariskan, penyimpanan energi, dan koenzim. Nah, berdasarkan jenis nukleotidanya, asam nukleat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu asam ribonukleat atau RNA dan asam deoksiribonukleat atau DNA. Lanjut ke komponen-komponen sel atau organel-organel yang terdapat di dalam sel eukariotik, yaitu membran sel atau membran plasma sel. Membran sel merupakan lapisan tipis dengan ketebalan sekitar 8 nm yang membatasi isi sel dengan lingkungan di sekitarnya. Baik teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan dari kami tentang komponen kimiawi sel. Jika terdapat kesalahan atau kejanggalan dalam tutur kata kami yang kurang pada tempatnya, supaya diri kami dapat diperbanyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.